Nah, hari ini saya mau share sesuatu yang agak berat menurut saya. Berat untuk dihidupi, berat untuk didengar, tapi harus kita tahu. Nah, itu sebabnya saya mau beri judul sharing saya malam ini adalah kematian dan kebangkitan. Tapi saya mau bicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan malam ini dari sudut pandang yang saya yakin itulah yang menjadi hati Tuhan buat kita hari-hari ini sebetulnya. Nah, coba lihat dulu sebentar. Setuju tidak bahwa kebangkitan itu bicara tentang pengalaman kemenangan? Setuju ya? Kebangkitan Kristus itu berbicara tentang pengalaman kemenangan. Kemenangan dari kematian, dan kita bisa melihat bahwa maut tidak bisa menahan Yesus. Maut tidak bisa mengalahkan Yesus. Akhirnya Yesus menang kita. Artinya bahwa kebangkitan itu berbicara tentang pengalaman kemenangan. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa salib itu bicara tentang pengalaman kekalahan? Coba saudara renungkan dulu sebelumnya. Khususnya kalau kita lihat The Passion of Christ, menurut saya dari kacamata manusia, Yesus kalah telak. Kalah telak. Dipermalukan. Betul nggak sampai di sini? Artinya apa yang kita perlu pelajari bahwa kebangkitan itu berbicara tentang pengalaman kemenangan. Tetapi salib itu berbicara tentang pengalaman kekalahan. Nah, artinya kalau saudara menjadi murid-murid Yesus saat itu, begitu saudara tahu jagoan saudara itu kalah, bahkan mati dengan demikian tragis, saudara bisa memahami kalau sampai murid-muridnya itu bubar. Betul nggak itu? Masih ingat itu? Bubar menurut saya. Nah, coba saudara, apa yang kita bisa pelajari dari pengalaman kebangkitan dan kematian? Masalahnya adalah ini, coba saudara lihat ini. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Tadi saya katakan kebangkitan itu berbicara tentang pengalaman kemenangan. Tetapi salib itu sepertinya berbicara tentang pengalaman kekalahan. Nah, coba saudara bisa, ketika saudara bisa mengikuti statement saya ini, saya yakin saudara akan punya angle baru setiap kali baca ayat ini. Firman Tuhan katakan bahwa dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata bahwa sebab pemberitaan tentang salib, bukan tentang kebangkitan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara bisa ikuti saya bahwa pemberitaan tentang salib buat orang dunia itu bodoh. Bisa paham gak di sini? Karena salib itu berbicara tentang kematian Tuhan. Salib itu sepertinya berbicara tentang kekalahan Tuhan. Itu sebabnya dari kacamata dunia pesan salib itu pesan kebodohan menurut saya. Tetapi tentu kita lihat bahwa itu dari kacamata dunia. Tetapi kita akan melihat dari kacamata Tuhan seperti apa sih? Saya ulang sekali lagi, ini agak berat di bagian awal, nanti di kemudian nanti saudara bisa memahaminya. Saya ulang sekali lagi, kebangkitan itu pengalaman kemenangan. Salib itu pengalaman kekalahan. Sebelum Yesus menang dalam kebangkitannya, Yesus sepertinya dikalahkan telak. Betul? Dipermalukan, dihancurkan tubuhnya habis-habisan. Nah, berbicara tentang salib itu berarti sepertinya dari kacamata dunia adalah pengalaman kekalahan. Nah, ketika saya renungkan ini, semalam Tuhan ingatkan ayat ini. Saya baru ngerti sekarang. Ayat ini, coba lihat ini. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 24, coba saudara perhatikan ini. Masih ingat kisahnya bahwa saat itu Yesus mulai menceritakan tentang apa yang akan dialaminya. Penderitaan yang bakal dialaminya, dan akhirnya singkat cerita kita tahu akhirnya Petrus sebagai murid senior saat itu langsung menarik Yesus ke samping dan mengucapkan sesuatu, dan akhirnya Yesus marah dan Yesus tegur. Perhatikan statement ini. Sejak waktu itu berarti sebelumnya Yesus ngomong ini enggak? Sejak waktu itu berarti sebelumnya Yesus enggak ngomong ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus, katakan harus. Katakan harus. Sejak saat itu Yesus mulai ngomong bahwa ia itu harus apa?
pergi ke Yerusalem dan menanggung penderitaan? Tidak, menanggung banyak penderitaan. Dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu bukan cuma banyak menderita, tapi endingnya dan puncaknya dibunuh. Tapi nggak berhenti dibunuh, ternyata sebetulnya ada kata dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saya mau tanya, kenapa Petrus bisa ngomong gitu? Dari kacamata Petrus, tidak mungkin dong Yesus kalah. Betul nggak sampai di sini maksud saya? Dari kacamata Petrus, Yesus itu saktinya minta ampun. Setan aja tidak ada yang bisa menang. Nah itu sebabnya dari waktu Yesus bilang, saya itu bakal menderita, saya itu bakal bangkit, bakal mati dan bakal bangkit. Itu tidak masuk di akal Petrus. Dia bilang, tidak mungkin dong, engkau Tuhan kok masih bisa kalah. Jelas sampai di sini? Tetapi yang menarik ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa sih yang dipikirkan manusia? Yang dipikirkan manusia, salib itu kekalahan. Tetapi yang dipikirkan Allah, salib itu bicara kemuliaan. Jelas gak sampai di sini? Artinya Yesus langsung interupsi statement Petrus dan bilang gini, kalau kamu berpikir seperti itu, pasti kamu akan tersandung. Saya mau tanya sama saudara. Kapan kita tersandung? Waktu kita berpikir ikut Tuhan itu selalu mulus. Ada banyak orang bilang gini, kalau ikut Tuhan sesusah kayak gini, kenapa saya mesti ikut Tuhan? Yesus bilang, kalau kamu ikut aku, kamu akan menderita. Nah itu sebabnya Petrus sedang mewakili pemikiran banyak orang. Dia bilang gini, tidak mungkin dong Tuhan kok menderita sih. Tuhan kok mana mungkin Tuhan mati. Tuhan mana mungkin Tuhan mati. Nah itu sebabnya ketika saya renungkan ini, Yesus langsung tegur, Yesus harus luruskan. Dia katakan engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Selanjutnya ayat 24 lebih tragis lagi. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa yang saya mau bilang ini? Kesimpulannya di sini. Pengalaman salib selalu mendahului pengalaman kebangkitan. Kenapa kita harus mati? Supaya kita bangkit. Saya ulang. Kenapa kita harus disalib? Supaya kita mati. Kenapa kita harus mati? Supaya kita dibangkitkan. Semakin lama kita mati, semakin lama kita bangkit. Semakin cepat kita mati, semakin cepat kita bangkit. Buat orang kacamata dunia, kematian itu sesuatu kekalahan. Tetapi Tuhan berkata, justru kematian adalah pintu masuk untuk engkau mengalami kebangkitan. Bisa nangkap gak sampai di sini? Kenapa ini penting kita pahami? Kalau kita berpikir seperti Petrus, bahwa kalau ikut Tuhan itu selalu mulus, selalu enak. Saya mau katakan kepada saudara, pasti saudara tidak akan langgeng ikut Tuhan. Setuju? Ketika saya renungkan ini, saya menyimpulkan. Kebangkitan itu pengalaman kemenangan. Salib itu adalah pengalaman kekalahan. Tapi tidak akan pernah ada pengalaman kemenangan sebelum ada pengalaman kekalahan. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Coba saudara lihat ini. Problem dari banyak orang Kristen adalah ini. Kita pengen mengalami kuasa kebangkitan Kristus, tapi kita tidak pernah ingin mengalami kuasa kematian Kristus. Coba lihat ayat ini. Roma pasal 6 ayatnya yang kelima, firman Tuhan katakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya,
kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kalau kita ingin mengalami kebangkitan, mau tidak mau kita harus mengalami kematian. Nangkep gak sampai di sini? Problem dari banyak orang Kristen, kita pengen mengalami kuasa kebangkitan Kristus, tapi kita tidak pernah mau mengalami pengalaman kematian bersama dengan Kristus. Itu sebabnya ada banyak orang tidak mengalami kuasa kebangkitan di dalam bisnisnya, di dalam kehidupan pribadinya, di dalam pelayanannya. Karena kita menolak pengalaman salib. Kenapa ini penting untuk kita pahami? Coba lihat statement daripada seorang hamba Tuhan terkenal yang namanya C.S. Lewis. Satu kali dia mengucapkan statement yang saya pikir perlu saudara cerna dan renungkan baik-baik. Dia bilang begini. Jika engkau menginginkan sebuah agama atau kepercayaan yang membuatmu nyaman, saya tidak merekomendasikan kekristenan. Menarik loh menurut saya. Jika engkau merindukan atau mencari agama yang membuatmu merasa nyaman, saya tidak merekomendasikan kekristenan. Berarti di mata C.S. Lewis, kekristenan itu jauh dari kenyamanan loh. Pertanyaan saya, saudara jadi Kristen itu karena apa sih? Supaya lebih nyaman. Ini orangnya ada di sini. Saya selalu bilang, Oscar dan Debbie adalah gambaran nyata bahwa ikut Tuhan itu tidak enak buat daging. Diajar, diproses, dibentuk. Secara materi mungkin sepertinya belum ada kelimpahan. Secara materi. Tetapi secara rupa Kristus menurut saya dan kita semua sepakat bahwa mereka mengalami pertumbuhan. Nah masalahnya adalah kenapa saya perlu sampaikan ini. Saya berharap supaya landasan dan fondasi pengiringan kita kepada Tuhan bukan karena atas dasar kenyamanan. Paham sampai di sini? Kalau kenyamanan yang kita kejar, kenyamanan yang menjadi alasan untuk kita ikut Tuhan, saudara pasti akan kecewa dan saudara pasti akan tersandung. Paham gak sampai di sini? Saudara pasti akan tersandung. Dan banyak orang yang sedang tersandung hari-hari ini dan mereka murtad oleh karena bilang gini, percuma ikut Tuhan. Percuma apa? Percuma kalau kita mengukur segala sesuatu dengan sudut pandang materialistis. Kenapa C.S. Lewis bilang kekristenan itu adalah kepercayaan agama yang menjanjikan ketidaknyamanan? Menurut saya jawabannya adalah ini. Sebelum kita memahami satu poin selanjutnya, saya tunjukkan satu ayat, saya mau ajak untuk kita paham ini dulu. Ini dunia gadget pasti tahu. Setuju tidak bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk mengikuti dia, betul? Tuhan itu tidak mau cuma engkau percaya kepada dia. Tuhan mau berkata ikut aku, ikut aku. Nah masalahnya saudara harus paham, ikut Tuhan itu beda seperti dunia Twitter dan dunia Instagram. Kenapa saya perlu bilang ini? Saudara yang punya Twitter dan Instagram pasti tahu. Coba lihat ini kan. Untuk saudara menjadi follower seseorang di Instagram dan di Twitter, modalnya gampang sekali, cukup klik. Betul nggak itu? Cukup klik lalu kita jadi followersnya. Nah makanya tadi saya coba cek, Jokowi itu ternyata pengikutnya 3,6 juta. Pak Ahok itu ternyata pengikutnya itu 2,1 juta. Nah pertanyaannya, kalau saudara punya Instagram dan Twitter, waktu saudara mengambil keputusan untuk menjadi pengikut seseorang, saudara cukup klik di Android. Klik. Lalu saudara terkonek dengan mereka. Apa yang mereka upload, apa yang mereka tweet, apa yang mereka tayangkan, saudara bisa lihat dan bisa ikuti. Setuju sampai di sini? Saya mau tanya sama saudara, apakah untuk menjadi pengikut Yesus segampang itu? Coba lihat ini. Yesus berkata, ikut aku, ikut aku. Ada banyak orang menolak. Apa konsekuensi kalau kita menolak ajakan Yesus? Yesus kan bilang, ikut aku. Berarti dengan kata lain, Yesus sedang mau membawa saudara bergerak. Waktu saudara menolak untuk ikut dia, yang terjadi apa sih? Yang terjadi adalah ketika seseorang menolak ikut Tuhan, maka yang terjadi adalah kita gak akan bergerak kemana-mana. Betul gak? Kita akan mengalami stagnasi dan keadaan kita tidak berubah.
Ada banyak orang Kristen yang sudah ikut Tuhan tahunan, tidak ada perubahan apa-apa tuh dalam hidupnya. Aneh. Harusnya ada perubahan dong. Harusnya ada pertumbuhan. Masalahnya adalah seringkali banyak sekali orang Kristen yang sudah tahunan jadi agama Kristen. Tapi kenapa hidupnya nggak mengalami perubahan? Kenapa sepertinya tidak ada kemajuan? Simple. Karena ketika kita beragama Kristen tidak menjadikan kita menjadi pengikut Yesus. Menjadi Kristen itu gampang dan murah. Tapi untuk menjadi pengikut Yesus itu mahal. Dari mana saya tahu? Dari ayat ini. Lukas pasal 9 ayat 23. Yesus bilang begini. Katanya kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku. Cukup ngeklik di Androidnya. Langsung jadi followersnya. Cukup. Cari Instagramnya Jesus, Twitternya Jesus, lalu saudara ketemu dan di sebelah kiri follow, klik, langsung sudah jadi followersnya. Enggak, coy. Yesus bilang setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan kabar buruknya bukan seminggu sekali. Kabar buruknya adalah setiap hari. Dan apa yang terjadi? Baru kita bisa ikut Yesus. Berarti dengan kata lain, coba perhatikan baik-baik apa yang saya mau coba sampaikan. Ketika Yesus memanggil kita untuk ikut Dia, panggilan itu bicara tentang panggilan penderitaan loh. Karena Tuhan bilang kalau kamu mau ikut aku, berarti kamu harus pikul salib. Saya mau tanya, tadi di bagian awal saya sudah jelasin. Salib itu bicara seperti apa sih? Sepertinya pengalaman kekalahan. Saya setuju dengan salah seorang teolog yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia bilang begini. Saat Yesus memanggil kita, Dia memanggil kita untuk mati. Saudara pikir waktu Yesus bilang, mau ikut aku? Mau ikut aku? Mau? Mau? Kalau kamu benar-benar mau ikut aku, kamu harus sangkal dirimu, pikul salibmu. Sangkal dirimu, baru tiap hari, baru kamu bisa ikut aku. Berarti dengan kata lain, sadarkah saudara bahwa itu bicara undangan kematian? Kalau saudara belajar dari sejarah gereja, seseorang yang dihukum mati dengan pidana salib, maka orang tersebut yang harus menggotong salibnya ke tempat eksekusi. Itu sejarah. Makanya waktu Yesus itu mau disalib, dia harus gotong kayu yang bakal digunakan untuk menyalibkannya. Berarti waktu Yesus bilang pikul salib, berarti Yesus ngomong apa? Kamu bakal disalib. Itu sebabnya Dietrich Bonhoeffer memahami esensi harga bayar jadi pengikut Yesus. Dia bilang begini, saat Yesus memanggil kita, dia memanggil kita untuk mati. Maafkan saya, kenapa berita ini perlu saya sampaikan? Terlalu banyak orang Kristen yang rindu mengalami kebangkitan tapi tidak rela mengalami kematian. Kita rindu untuk mengalami mujizat tapi kita tidak pernah belajar untuk mencintai salib. Tidak akan pernah ada kemuliaan kalau engkau menolak salib. Apa itu salib? Kita akan belajar. Satu kali saya diingatkan Tuhan sebuah buku yang ditulis oleh Derek Prince. Judulnya Mengalah Itu Indah. Menarik, di salah satu babnya dia menjelaskan, dia bilang begini. Penyangkalan diri, ikut Yesus syaratnya menyangkal diri. Memikul salib setiap hari. Nah perhatikan. Penyangkalan diri sebenarnya tidak sulit untuk dimengerti, dia bilang. Sebab arti kata menyangkal diri adalah mengatakan tidak. Jadi sebenarnya tidak banyak yang harus Anda lakukan untuk dapat menyangkal diri. Anda cukup mengatakan tidak terhadap keinginan diri sendiri. Sesungguhnya jika Anda belum dapat mengatakan tidak dan belum terus-menerus mengatakan tidak terhadap diri sendiri, Anda belum dapat menjadi pengikut Kristus. Karena kita tidak mungkin dapat menyenangkan diri sendiri dan pada waktu yang bersamaan menyenangkan Kristus. Saya berharap sekarang saudara menyenangkan. Kenapa ada banyak orang Kristen gak mengalami pertumbuhan? Rajin ke gereja tiap minggu tapi tidak bertumbuh. Simple. Kalau mau bertumbuh harus ikut Yesus. Kalau ikut Yesus, Yesus akan memimpinmu untuk terus bergerak.
Ketika engkau memberi diri dipimpin oleh Tuhan, otomatis engkau nggak akan ada di tempat itu terus. Betul nggak sampai di sini? Karena Yesus menuntun, Yesus memimpin, artinya dengan kata lain engkau mesti bergerak. Nah masalahnya kenapa ada banyak orang ingin ikut Yesus tapi gagal ikut Yesus? Sederhana, karena kalau kita mau benar-benar ikut Yesus, maka kita harus belajar menyangkal diri, memikul salib setiap hari baru bisa ikut Yesus. Menginginkan untuk diri kita bisa mengikut Yesus tidak membuat kita menjadi pengikut Yesus. Setuju sampai di sini? Ambil contoh. Kapan terakhir kau sangkal diri? Setujukah saudara bahwa ternyata jadi orang Kristen gampang dan murah? Tapi jadi pengikut Kristus itu mahalnya minta ampun. Contohnya tadi pagi. Pulang gym. Lapar sekali. Tapi Roh Kudus dorong saya untuk puasa. Enggak banyak, cuma setengah hari. Daging saya pingin makan. Tapi tadi pagi dorongan puasa. Menyangkal diri itu bukan sesuatu yang ngawang-ngawang. Saya berharap saudara mulai paham nih. Nyangkal diri itu daily banget. Ada waktunya Roh Kudus tuh dorong saudara untuk doa. Tapi daging saudara malas berdoa. Jadi saya berharap komunitas kita adalah komunitas yang memahami. Kita ini kumpulan bukan orang Kristen harusnya. Kita ini adalah kumpulan pengikut Kristus. Dan untuk membuat kita menjadikan kita seorang pengikut Yesus, maka kita tahu betul harga bayarnya. Harga bayarnya adalah gini. Untuk saya bisa ikut Tuhan, dituntun sama Tuhan hari demi hari, maka syaratnya harga bayarnya, ongkosnya adalah gini. Saya harus belajar sangkal diri saya. Setujukah saudara bahwa apa yang dituntun Tuhan itu tidak selalu enak buat daging? Ada waktunya engkau terluka. Dan seringkali waktu kita terluka, kita cenderung untuk menikmati luka itu selama mungkin. Sedangkan Tuhan bilang, buang itu kecewa. Apakah mudah? Di saat kondisi keuangan kita lagi tidak memungkinkan, tiba-tiba dorongan Roh Kudus untuk memberi. Bukankah itu bicara penyangkalan diri? Ada waktunya kita sebetulnya tidak mau melakukan sesuatu. Tetapi Tuhan bilang engkau harus lakukan itu. Pertanyaannya bukankah itu berbicara tentang penyangkalan diri? Saya ingat apa yang Andrew Murray katakan. Dia bilang gini. Setiap hari kita akan selalu diperhadapkan pada dua pilihan. Kalau engkau tidak sangkal dirimu, maka engkau akan sangkal Tuhanmu. Saya banyak ketemu orang-orang yang merasa diri pengikut Kristus, tapi mereka tidak sungguh-sungguh jadi pengikut Kristus. Yang jadi Tuhan mereka adalah feeling, perasaan, mood. Pertanyaan saya, sadarkah saudara bahwa saya juga sebetulnya pada dasarnya malas berdoa? Saudara pikir enak doa? Setiap Selasa, malam kita ada doa. Kalau saya mau jujur, pertanyaannya apakah daging saya menikmati? Tidak. Tidak menikmati sebetulnya. Tapi saya tahu betul bahwa sebagai konsekuensi saya menjadi seorang pengikut Kristus, maka saya harus belajar berkata tidak kepada keinginan saya. Saya mau katakan kepada saudara, malam ini saya mau challenge kita. Jangan bangga kalau kita sudah jadi Kristen. Itu tidak akan pernah bawa kita kemana-mana. Banggalah kalau engkau menjadi seorang pengikut Kristus. Tetapi untuk menjadi seorang pengikut Kristus tidak cukup subscribe. Tidak cukup cuma gitu. Klik, enggak, murah sekali. Engkau harus mulai berkata tidak terhadap semua keinginanmu. Mengapa ini penting saya suarakan? Coba saya mau ajak untuk kita kembali ke PowerPoint ini. Ingat, salib itu bicara dengan identik dengan penderitaan. Setuju sampai di sini? Dan konyolnya menurut ukuran manusia, kita akan cenderung menjauhi penderitaan. Betul enggak sampai di sini? Padahal saudara harus belajar mencintai penderitaan kalau engkau mau mengalami kuasa kebangkitan.
Masalahnya kenapa kita perlu belajar harus setiap hari mendisiplin diri untuk berkata tidak kepada keinginan daging demi berkata ya terhadap kehendak Allah. Kenapa kita perlu lakukan ini? Supaya kita makin hari manusia lama kita makin mati sampai satu titik kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang sempurna masalahnya. Ada satu ayat yang aneh menurut saya ketika saya membacanya dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Coba perhatikan ayat ini. Filipi 3 ayat 10 sampai 11 firman Tuhan bilang begini. Ini Paulus yang ngomong. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini orang karismatik banget nih. Orang karismatik kan pengen kenal Tuhan terus. Doanya saya pengen kenal Engkau. Saya pengen kenal Engkau. Lebih. Tapi Paulus itu bukan orang karismatik menurut saya. Orang karismatik cuma hanya mengejar pengenalan. Tapi Paulus tidak cuma hanya mengejar pengenalan. Coba perhatikan kalimat selanjutnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Aneh gak ini? Kita kan pengen kenal Tuhan tapi tidak pengen penderitaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan karakternya. Coba saya mengajak saudara serius berpikir ayat ini. Menurut saya harusnya Paulus bilang begini. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam karakternya. Itu kerinduan kita. Tapi itu bukan kerinduan Paulus. Coba saudara perhatikan. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Waktu saya baca ayat ini saya geleng-geleng. Saya bilang sama Paulus. Paulus, apa engkau enggak gila? Apa engkau enggak tahu kematian Yesus itu kayak apa? Jujur, saya itu cuma nonton Passion. Cuma kuatnya cuma sekali. Enggak bisa 2 kali. Saya enggak menikmati film itu. Film Avenger bisa nonton 2 kali. Fast to Furious 8 pengen nonton 2 kali. Tapi kalau Passion of Christ saya nggak pengen nonton 2 kali. Terlalu tragis menurut saya. Bloody sekali. Saya mau ajak untuk saudara mikir gini. Tapi Paulus tuh pengen serupa kayak gitu loh. Ini orang nekat ya. Apa gara-gara dia belum nonton film Passion of Christ kali ya? Tapi dia ngomong, aku ingin menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus tahu kematian Yesus itu horor. Tapi kenapa dia pengen serupa dengan kematiannya? Kalimat selanjutnya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara pengen kebangkitannya tuh. Tapi saudara tidak mau serupa dengan kematiannya. Sorry to say. Kita pengen serupa dengan kebangkitannya. Di mana kita keluar dari kubur kita. Di mana kita bangkit dan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Kita pengen mengalami titik itunya. Tapi kita tidak pernah pengen serupa dengan kematiannya. Bisa nangkap sampai di sini. Berarti dengan kata lain, thanks God untuk pengalaman kematian hari-hari ini yang sedang kita alami. Bisa paham sampai di sini. Kalau kita sedang mengalami pengalaman kematian di mana percaya diri kita dihancurkan, sepertinya sedang dibunuh oleh Tuhan, kesombongan kita sedang dikikis dan dihancurkan oleh Tuhan, sampai tidak ada yang bisa kita banggakan. Saya mau bilang gini, terima kasih untuk itu, karena itu adalah pengalaman salib. Iya, ketika engkau mengalami itu engkau menderita, tapi jangan berfokus pada penderitaannya. Yesus, kenapa dia tidak menyerah pada salib? Karena fokusnya bukan pada salibnya, tapi fokusnya pada kebangkitan yang dia bakal alami. Masih ingat enggak? Dia bilang begini, biji gandum itu harus mati, harus jatuh ke tanah dan mati. Karena kalau tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap tinggal satu biji saja. Saya mau berharap kita adalah orang-orang yang kumpulan orang-orang yang bukan cuma fokus pada salib, tapi kita berfokus lebih jauh dari salib. Kenapa kita harus belajar mensyukuri salib yang hari-hari ini kita sedang rasakan dan alami? Kenapa kita nggak boleh menolaknya, bahkan lari dari pengalaman salib? Karena hanya dengan cara itu engkau akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Semakin kau lari dari salib, semakin kau jauh mengalami kebangkitan.
Sadarkah saudara bahwa kekristenan itu berbicara tentang keseimbangan antara berkat dan penderitaan? Sorry to say. Saya perlu kritisi, mungkin minta maaf sebelumnya. Berita-berita tentang hyper grace. Kalau saya ikuti berita-berita mereka, lebih ke arah berkat, blessing, favor. Kita selalu melihat grace, kasih karunia cuma dari sudut pandang kenyamanan. Satu kali ada satu orang, anak rohani saya di Bandung, dia ngomong begini, sejak saya ikut Tuhan kok enggak pernah saya susah cari parkir. Di PVJ kalau saudara weekend untuk bisa dapat parkir itu mujizat. Nah anak ini dia ngomong gini, sejak saya ikut Tuhan, Samuel dengar tuh waktu dia ngomong. Sejak saya ikut Yesus, saya enggak pernah susah cari parkir. Ada favor katanya. Oke. Tapi apakah kasih karunia cuma hanya dipahami sebagai sebatas dengan kenyamanan? Jalan jadi lebih mudah, cari uang jadi lebih gampang. Kasih karunia harus dipandang secara utuh. Orang yang dapat kasih karunia selalu ditangkap sebagai orang yang dapat kemudahan. Setuju? Tapi saudara masih ingat nggak? Ada satu orang yang dapat kasih karunia dan orang itu dapat masalah. Siapa orangnya? Maria. Masih ingat? Masih ingat? Dia datangi oleh malaikat Tuhan dan dia bilang, engkau adalah wanita yang penuh kasih karunia. Saudara mau tahu nggak? Kasih karunia yang dianugerahkan kepada Maria akan sangat-sangat membuat dia ada dalam masalah besar. Karena dia harus mengalami kehamilan tanpa pernikahan. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara jadi Maria saat itu, mengalami pengalaman itu berkat atau aib? Saya mau tanya jujur. Saudara bilang, oh berkat Pak, berkat. Saya kan dipercaya untuk mengandung bayi Yesus, juru selamat. Saya mau tanya, apa ada yang mau percaya kalau ngomong? Pak, Ma, saya hamil 3 bulan. Terus mereka akan tanya, hamil sama siapa? Terus dia bilang, enggak, ini kuasa Tuhan. Ada yang percaya? Saat itu hukumannya fatal. Wanita yang kedapatan hamil di luar nikah itu dirajam di batu sampai mati loh. Jadi kalau saat itu Yusuf tidak memutuskan untuk menikahi Maria, itu dia harus mati. Kenapa saya perlu cerita ini? Maria dapat kasih karunia. Tapi kasih karunia yang dia dapatkan bukan bicara kemudahan. Tapi penderitaan loh. Betul gak sampai di sini? Saudara melihat sekarang sebagai sebuah kemuliaan, sebuah anugerah, sebuah kehormatan. Tapi pada saat itu gak mudah loh untuk saudara menempatkan diri jadi Maria. Nah kenapa saya perlu cerita ini? Karena kekristenan harus dipandang secara utuh. Karena kekristenan itu berbicara tentang keseimbangan antara berkat dan penderitaan. Kemuliaan dan salib. Nah saya berharap hari-hari ini kita jadi jemaat yang utuh di dalam memahami Tuhan. Di mana kita berkata, saya bersyukur untuk salib. Karena hanya saliblah yang bisa membawa saya kepada kemuliaan. Hanya saliblah yang bisa membawa saya kepada pengalaman yang namanya kebangkitan. Kalau saudara tidak memahami ini, pasti saudara akan selalu menghindari salib. Tapi kalau saudara selalu menghindari salib, saudara tidak akan pernah mencicipi dan mengalami apa yang namanya pengalaman kebangkitan. Saya beri contoh, satu orang yang tidak siap, yang siap cuman berkat tapi tidak siap salib. Siapa orangnya? Ayub pasal 2 ayat 8-10. Coba lihat ini. Masih ingat? Satu kali Ayub mengalami pencobaan. Lalu Ayub mengambil sekeping beling dan untuk menggaruk-garuk badannya. Sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Ini gambaran orang Kristen akhir zaman menurut saya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?
Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya perlu luruskan bahwa Tuhan sebetulnya tidak pernah memberikan yang buruk. Betul nggak sampai di sini? Cuman dari kacamata Ayub itu Tuhan yang memberi. Padahal sebetulnya bukan Tuhan. Tetapi saya melihat bahwa ternyata di balik statement Ayub. Ayub tuh memahami bahwa ikut Tuhan itu ada suka ada duka. Nah masalahnya adalah seringkali kita siap mengalami suka bersama Tuhan. Tapi kita tidak pernah siap mengalami duka bersama Tuhan. Apa duka bersama Tuhan? Duka bersama Tuhan adalah salib. Salib, sangkal diri itu penderitaan loh saudara. Ada waktunya kita mau menyerah. Kita udah gak tahan. Tetapi Tuhan bilang jalan terus. Bukankah itu butuh sangkal diri? Itu sebabnya saya berdoa supaya kita mulai menghayati bukan cuma tahu, bukan cuma hanya pintar ngomong. Saya tahu Pak sangkal diri, sudahkah engkau sangkal dirimu? Itu sebabnya pertanyaan saya tadi adalah kapan saudara terakhir menyangkal dirimu? Yuk mulai hayati sepulang dari tempat ini. Engkau selalu diperhadapkan pada pilihan kok. Engkau menyangkal Tuhan atau engkau menyangkal dirimu? Kenapa ini penting kita pahami? Masalahnya adalah ada banyak orang bilang gini, oh saya sedang menderita Pak. Saya sedang pikul salib. Cuma masalahnya gini loh, hati-hati karena tidak semua apa yang kita pikir salib itu salib loh. Betul nggak? Karena ada banyak orang Kristen bilang gini, oh saya pikul salib loh, saya sedang pikul salib. Oh sorry. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kau pikir penderitaan itu selalu salib. Tidak semua penderitaan itu salib. Salib itu selalu penderitaan. Tapi tidak semua penderitaan itu salib. Setuju gak sampai di sini? Artinya kalau engkau menderita oleh karena engkau pernah menipu orang di masa lalu dan gak ada orang percaya sama kamu hari ini. Menurut saya itu bukan salib. Kalau kita korupsi, lalu kita dipecat dari perusahaan dan akhirnya sekarang kita susah makan. Lalu kita bilang, saya sedang pikul salib. Maafkan saya, itu bukan salib. Karena salib kita harus pahami bahwa salib adalah penderitaan bukan oleh karena kita melanggar perintah Tuhan. Salib bukan karena akibat konsekuensi dari ketidaktaatan kita di masa lalu, bukan. Nah saudara perlu paham bahwa salib adalah penderitaan karena kita melakukan kebenaran. Itu sebabnya saya sepakat dengan Derek Prince, dia bilang begini, yang dimaksud sebagai salib Anda adalah saat Anda mengambil keputusan untuk berhenti menyenangkan diri sendiri. Itu salib ternyata. Saya berdoa supaya setiap orang di ruangan ini adalah pengikut-pengikut Yesus. Followersnya Yesus. Dan untuk jadi followers ternyata tidak cukup cuma bilang Tuhan saya mau. Tapi kita harus belajar untuk menyangkal diri, memikul salib. Saudara ada nggak pernah mendengar namanya Watchman? Ada di sini? Beberapa ada ya. Watchman itu salah seorang hamba Tuhan dari Cina yang pernah hidup dan dia dipakai Tuhan secara luar biasa dalam sisi pewahyuan. Walaupun orangnya sudah meninggal, buku-bukunya legend sampai hari ini. Dia begitu tajam luar biasa dipakai Tuhan pada zamannya. Kemarin sepulang dari pelayanan Isra Road Show di Lapas Susti Gintung, saya istirahat sebentar, terus saya prepare materi ini. Saya diingatkan satu buku yang ditulis oleh Watchman yang judulnya Salib. Lalu apa yang terjadi? Saya cari di rak buku saya dan saya ketemu. Saya baca cepat. Setelah saya baca cepat, saya baru ngerti kenapa dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Dia pikul salib tiap hari Om. Dia diperlakukan tidak adil oleh pemimpinnya. Digesek, dihajar, dikencet. Tapi dia tidak berontak. Pantas. Kenapa manusia lama kita masih kuat sekali? Karena manusia lama kita belum dibunuh masalahnya sama salib. Orang belum lihat Kristus dalam diri kita. Saya mau bilang,
untuk orang bisa lihat wujud Kristus dalam diri kita, manusia lama kita harus disalib. Ego kita, kesombongan kita harus disalib sehingga akhirnya manusia lama kita mati, sehingga manusia baru itu bisa muncul. Nah, coba penderitaan karena apa? Matius 5 ayat yang ke-10 firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab apa? Kebenaran. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Mereka adalah anggota umat Allah. Apa yang saya mau sampaikan lewat ayat ini, ternyata untuk melakukan kehendak Allah ada harga bayar, yaitu penderitaan. Masalahnya adalah kita menolak penderitaan seperti Petrus yang berpikir mana mungkin Tuhan menderita. Mana mungkin kalau kita ada di jalan yang benar itu susah. Itu sebabnya Yesus perlu tegur dia dan dibilang engkau batu sandungan bagiku. Engkau tidak memikirkan seperti apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saya berharap kita tidak berpikir seperti manusia berpikir, tapi kita mulai berpikir seperti Tuhan berpikir. Amin. Artinya bahwa kenapa Tuhan harus memberi salib kepadamu untuk engkau pikul dan salib itu akan mematikan manusia lamamu. Karena Tuhan ingin sekali membangkitkan hidupmu. Tanpa salib engkau tidak akan pernah bisa dibangkitkan Tuhan. Sekarang coba lihat ayat ini. Kalau saudara belajar sejarah gereja, setuju nggak gereja mula-mula itu ngalamin kakalan telak? Dijadiin mangsa, binatang liar dan lapar. Tidak ada perlawanan. Saya mau tanya sama saudara, itu kekalahan atau kemenangan di mata dunia? Kalah telak. Tapi ternyata orang-orang itu luar biasa. Sejarah gereja mencatat mereka tuh tidak takut sama kematian. Kenapa mereka nggak takut sama kematian? Karena mereka tahu kematian adalah pintu gerbang untuk masuk pada pengalaman kebangkitan. 2 Timotius 3 ayat 12 firman Tuhan bilang apa? Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Waktu saya baca ayat ini saya protes sama Tuhan. Buktinya di Cirebon gak ngalami aniaya Tuhan. Datang kebaktian gak pernah dilempari batu. Enggak. Sampai akhirnya saya coba lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, saya kaget karena ibadah yang dimaksud bukan bicara activity di hari Minggu. Di dalam terjemahan The Message ternyata lebih jelas, artinya adalah anyone, apa saudara, who wants to live all out. For Christ is in for a lot of trouble. Apa yang menarik? Artinya kalau engkau mau sungguh-sungguh hidup buat Tuhan, engkau sedang dalam masalah. Setuju apa yang C.S. Lewis bilang? Kalau engkau mau cari agama yang bikin nyaman, saya tidak sarankan kekristenan. Karena kekristenan itu bicara tentang keseimbangan antara berkat dan penderitaan. Salib dan kemuliaan. Kalau hari-hari ini kita lagi ngalami salib, syukuri. Amin. Kita nggak pernah mensyukuri karena kita nggak tahu kebenarannya. Coba lihat ini. Apa? Saya akan tutup dengan ini. Apa rahasia untuk kita menjalani dan melewati penderitaan salib? Karena pengalaman salib adalah pengalaman yang tidak enak buat daging. Percayalah, tidak ada yang mengalami salib ketawa-ketawa. Nggak ada itu. Yang ada adalah ketika kita mengalami salib pasti nangis. Pasti sakit. Dan kabar buruk, saya ingat apa yang pernah disampaikan oleh Robert Liardon dalam bukunya yang berjudul Harga Kuasa Rohani. Dia bilang begini, waktu Tuhan mengoperasi kita, Tuhan tidak pernah pakai obat bius. Kalau ada obat bius, pasti kita akan minta sama Tuhan. Dan obat biusnya bukan bius lokal, tapi bius total. Tapi masalahnya, ketika Tuhan menghabisi manusia lama kita, dia nggak pakai obat bius. Pertanyaannya, apa rahasianya untuk kita bisa menjalani dan melewati penderitaan salib tanpa keluh kesah?
Jawabannya adalah ini. Coba lihat ayat ini. Roma 8 ayat 16 sampai 18. Baca baik-baik ayat ini. Ini bagus sekali. Roh itu, yaitu Roh Kudus, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Senang gak baru sampai ayat ini? Senang. Oh, anak Allah, puji Tuhan. Oh, luar biasa. Karena sebagai anak Allah pasti saya jadi ahli waris. Oke, kalimat selanjutnya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Sampai di sini masih enak menurut saya. Kalimat selanjutnya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika itu berarti ada syaratnya dong. Kita kan pengen warisannya, kita pengen statusnya. Tapi untuk kita bisa mengalami statusnya dan mengalami janjinya, warisannya, ternyata kalimat selanjutnya yaitu apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, penderitaan karena apa? Penderitaan karena nyolong? Penderitaan karena nipu orang? Enggak. Penderitaan oleh karena kita memilih hidup dalam kebenaran walaupun akhirnya tidak populer dan kita mengalami kesulitan. Saya paham sampai di sini? Alkitab bilang sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dengar baik-baik, tetesan air mata dan derita yang kita alami tidak akan pernah sebanding dengan sukacita dan sorak-sorai kemuliaan yang kita akan alami di kekekalan. Saya setuju saudara nangis, saya setuju saudara pengen lari, saya setuju saudara pengen nyerah, saya setuju saudara berkata Tuhan saya sudah gak sanggup, Tuhan saya sudah gak tahan, saya pengen lari. Dengar baik-baik, jangan lari, karena ketika engkau lari engkau akan kehilangan kemuliaan. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata, dan karena kita anaknya, maka kita akan ikut memiliki harta kekayaannya. Sebab segala yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus anaknya, sekarang menjadi milik kita juga. Oh, puji Tuhan. Tapi bagaimana dengan kalimat selanjutnya? Tetapi, katakan tetapi. Katakan tetapi. Katakan tetapi. Tetapi apa? Jikalau kita ingin mendapat bagian dalam kemuliaannya, maka kita harus, katakan harus. Lebih keras lagi katakan harus. Kita harus juga mengambil bagian dalam. Saya mau tanya, fair enggak? Masih ingat ayat pembuka tadi? Jikalau kita sama dengan kematiannya, maka kita akan menjadi sama dengan kebangkitannya. Kalau kita tidak mau menjadi sama dengan kematiannya, kita nggak akan pernah bisa sama dengan kebangkitannya. Jadi saya berharap lewat teaching ini, saudara akan mulai menyadari bahwa salib itu bukan kutuk, justru berkat sebetulnya. Salib itu berkat yang menyamar. Masalahnya kita selalu terkecoh dengan bungkusnya. Kita pikir itu berkat, tapi padahal sebetulnya dalamnya bukan berkat. Tetapi salib sepertinya bukan berkat, tapi di dalamnya itu adalah kemuliaan dan berkat yang luar biasa. Sekarang, lihat ayat ini. 2 Korintus 4 ayat 17. Perhatikan ayat ini. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Waktu saya membaca kata mengerjakan bagi kami, Roh Kudus singkapkan satu poin, bahwa ternyata penderitaan itu bahan dasar. Kalau nggak punya nasi, saudara nggak akan pernah ketemu sama nasi goreng. Setuju? Karena bahan baku nasi goreng, nasi. Saudara pengen kemuliaan? Pingin. Betul? Pingin. Kita semua pasti pingin. Cuma masalahnya, untuk saudara bisa berjumpa dengan kemuliaan, harus ada bahan bakunya. Yaitu penderitaan karena salib. Saya berdoa, pelajaran ini gak terlalu berat dicerna. Tuhan mewahyukan untuk saudara jadi lebih memahami bahwa untuk memilih kehendak Tuhan
selalu tidak enak. Sepertinya kalah. Tapi saya mau bilang, di mata dunia engkau kalah. Tapi di mata Tuhan itu beda. Coba lihat ini, coba lihat ini. Kalau saudara ikuti saya dari awal sampai akhir, saudara pasti memahami statement ini. Di mata dunia, orang yang mengalah itu yang kalah. Tapi di mata Tuhan, orang yang mengalah itu yang menang. Saudara kan gini, saya ngalah terus sampai kapan? Salah. Engkau selalu pakai ukuran manusia yang membuat engkau jadi tersandung. Pikiran manusia ikut Tuhan nggak akan menderita, mulus, dilindungi, diberkati. Oh, dapat kemudahan semuanya. Pertanyaannya, apakah itu yang Tuhan bilang? Yesus bilang, ikut aku, dunia akan membencimu. Ikut aku, engkau akan menderita oleh karena namaku. Tetapi Tuhan menjanjikan ada berkat, ada penyertaan, ada kemuliaan. Artinya Yesus seimbang dengan dalam hal ini. Jadi mulai sekarang, kalau kita mengalami konflik, kalau kita mengalami gesekan, saya selalu bilang, yang waras, yang ngalah. Berarti orang yang gak mau kalah itu berarti dengan kata lain lagi ndak waras. Saudara setuju gak? Saya konflik. Saya ngerasa benar. Edwin juga ngerasa benar. Solusinya apa? Saling mengampuni satu sama lain. Ketika saudara merasa benar, mudahkah saudara datang ke dia dan bilang, Win, sorry ya, minta maaf saya salah. Mudahkah itu? Tanpa penyangkalan diri susah loh itu. Tidak mungkin dilakuin itu. Tanpa penyangkalan diri karena diri kita saat itu bilang, saya ngerasa benar, dia yang harus minta maaf sama saya. Dia yang harus minta maaf sama saya, bukan saya yang sama dia. Saya mau bilang, kalau saudara masih eteng-etengan, dia benar dia salah, saudara nggak ngerti yang namanya salib. Paham sampai di sini? Salib adalah ketika kita berkata ya terhadap kehendak Tuhan, walaupun waktu kita melakukannya itu membuat daging ini menderita. Itu namanya salib. Coba saudara lihat ini. Saya berharap saudara mulai nangkap statement saya ini. Seringkali kita iri terhadap pengalaman kebangkitan seseorang. Tetapi kita tidak pernah akan iri dengan pengalaman salib mereka. Wow, ini hikmat Tuhan banget nih kalau saya bisa tulis gini. Dengar baik-baik, coba cerna baik-baik statement ini. Seringkali kita iri terhadap pengalaman kebangkitan seseorang. Tetapi kita tidak akan pernah iri dengan pengalaman salib mereka. Makanya kalau saudara dengar orang kesaksian, pasti saudara iri loh. Saya masih ingat waktu itu kita undang Pak Roni Lukito, pemilik Eiger, ke sini terus kesaksian. Kesaksiannya dia pernah bangkrut, hancur loh saudara. Hancur, ludes-des itu sih. Benar ya? Ludes-des itu, habis hancur. Di titik itu dia mulai dari orang yang kaya raya loh. Sampai ngerangkak lagi minta pertolongan, minta bantuan dari Ramayana. Terus satu-satu. Gengsinya itu dihabisin loh sama Tuhan. Sombongnya itu dihancurin sama Tuhan. Nah saya mau tanya. Kalau saudara lihat kesaksian Pak Roni yang sekarang diberkati luar biasa, saudara kan iri dong. Tuhan kapan ya kayak dia diberkati dengan limpah ruah. Cuma masalahnya saudara tidak pernah sadar kan, bahwa tidak akan pernah ada pengalaman itu tanpa ada pengalaman salib. Nah saudara pengen iri sama pengalaman kemuliaannya, tapi saya jamin saudara gak akan pernah, saya pengen juga bangkrut kayak dia, gak akan pernah mungkin. Gak akan pernah mungkin. Nah artinya, apa poin yang saya mau sampaikan di sini? Coba lihat, Filipi 2 ayat 8-9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Paham gak sampai di sini? Artinya bahwa kenapa sampai Yesus diangkat setinggi mungkin oleh Bapa? Karena dia rela direndahkan serendah mungkin oleh Bapa. Paham sampai di sini? Kenapa?
Kita selalu ingin mengalami kemuliaan seperti Yesus yang diangkat setinggi mungkin sampai orang kagum dan terheran-heran dan iri sama kita. Tapi kita tidak pernah rela mengalami penderitaan seperti Yesus, di mana kita direndahkan, dikalahkan, di mata dunia kita pecundang dan gak ada harganya apa-apa. Kesimpulan saya, Dian bisa tolong siapin perjamuannya. Saya berharap saudara lihat slide ini, saudara bisa menjawab pertanyaan ini. Mengapa Yesus tidak melarikan diri dari salib? Karena kalau dia melarikan diri dari salib, dia nggak akan pernah mengalami yang namanya kebangkitan. Pertanyaan kedua, kenapa Allah Bapa tidak mengintervensi Golgota? Saudara sadar? Sebagai Bapa melihat anaknya dilakukan seperti itu nggak rela? Saudara pikir Allah Bapa rela Yesus dipermalukan seperti itu? Bahkan sejarah gereja mencatat bahwa waktu Yesus disalib itu telanjang loh. Itu bukan pakai celana dalam tuh. Itu telanjang loh. Pecundang boleh dibilang. Kalah total, telak, malu dipermalukan seperti itu. Pertanyaannya, kenapa Bapak nggak intervensi? Apakah Bapak bisa nggak bisa intervensi? Bisa menurut saya. Dia kirim utusan malaikat saja sudah beres kok. Kenapa Bapak tidak intervensi? Karena Bapak tidak berfokus pada salib. Bapak berfokus kepada kebangkitan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak mengintervensi pengalaman salibmu? Sekarang kau baru sadar toh? Kenapa Bapak harus tega melihat engkau mati? Karena kalau nggak mati engkau nggak bisa bangkit. Terima kasih untuk salib. Terima kasih untuk salib. Paham sampai di sini? Saya mau ajak untuk saudara lihat ayat ini lagi, baru saudara sekarang ngerti. Lihat ini. Sekarang ngerti nggak kalau baca ayat ini? Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara tidak akan pernah bisa mensyukuri salib kalau engkau nggak tahu apa yang bisa dilakukan salib buat hidupmu. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdiri, kita mau berdoa. Saya bisa minta tolong roti dan anggur dibagikan? Oke ya. Keyboardnya kekencangan tadi, mungkin dikecilin aja keyboardnya supaya gitarnya